Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 7 ayat 35 sampai 40. Ayat perenungan kita pada pagi hari ini masih melanjutkan perikop hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, terlebih mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tapi menurut pendapatku, ia lebih bahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai Roh Allah. Saudara, renungan hari ini Paulus melanjutkan pembahasan mengenai hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Dalam ayat bacaan kita hari ini, Paulus memberikan pengaturan mengenai pernikahan terhadap seorang anak berdasarkan asas yang sudah dia tentukan sebelumnya. Pada saat itu, di keadaan di kota Korintus pada saat itu atau di bagian dunia lain, terutama di kalangan orang-orang Yahudi, dianggap sebuah aib jika seorang perempuan masih belum menikah di atas usia tertentu. Orang akan mencurigai yang tidak-tidak terhadap perempuan tersebut. Oleh karena itu, Paulus mengatakan kalau ada orang yang berpikir bahwa ia memperlakukan anak gadisnya secara tidak patut dan bahwa anak gadisnya akan mendapat cela jika ia tetap tidak menikah sementara sudah cukup umur, dan bahwa berdasarkan pandangan ini perlu untuk menikahkan dia, maka orang itu boleh berbuat seperti yang dikehendakinya. Ia tidak berdosa jika menyerahkan anak gadisnya kepada pasangan yang cocok. Tetapi jika seseorang sudah bertekad untuk menjaga anak gadisnya tetap tidak menikah, ia tidak perlu menikahkan atas persetujuan anak gadisnya. Saudara, melalui bagian ini kita dapat belajar dua hal, yaitu yang pertama, anak-anak harus tunduk kepada kehendak orang tua dan tidak menikah atas kehendaknya sendiri. Lalu hal kedua yang bisa kita pelajari yaitu orang tua harus memperhatikan keinginan anak-anaknya. Baik itu berdasarkan perkawinan yang pada umumnya atau untuk kepentingan diri mereka sendiri. Orang tua juga tidak boleh menganggap bahwa mereka mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas untuk berbuat apa saja terhadap anak-anak mereka. Dan jangan merasa bahwa mereka bisa mendikte mereka sekehendak hati mereka. Saudara, hari ini kita sudah belajar bagaimana sikap kita sebagai anak kepada orang tua, yaitu harus tunduk kepada kehendak orang tua. Sebaliknya, orang tua kepada anak juga harus memperhatikan keinginan anak-anak dan tidak boleh menganggap mempunyai kuasa yang tidak terbatas dan dapat mendikte mereka sesuka hati mereka. Oleh karena itu, marilah setiap kita melakukan tugas yang Tuhan percayakan, baik sebagai orang tua maupun anak, sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga melalui setiap kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan.
Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita melakukan tugas yang Tuhan percayakan, baik sebagai orang tua maupun anak? Jika belum, marilah kita berdoa meminta Allah mengubah kehidupan setiap kita, sehingga mulai saat ini kita dapat melakukan tugas yang Tuhan percayakan, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Mari kita akan tutup firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang kembali datang pada setiap kami, Tuhan. Firman Tuhan kembali mengajarkan pada setiap kami untuk setiap kami dapat menghidupi atau melakukan tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kami, baik kami sebagai orang tua maupun kami sebagai anak, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami belum melakukan tugas sebagai orang tua dengan baik, atau kami selama ini belum melakukan tugas sebagai anak dengan baik, Tuhan. Dan bimbinglah kami supaya kami dapat menjadi orang tua maupun anak yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami dapat melakukan apa yang Tuhan rancangkan untuk setiap kehidupan kami, sehingga mulai setiap kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga Tuhan berdoa untuk sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami hari ini, segala hal yang akan kami lakukan, kami percaya Tuhan akan menolong kami dalam kami melakukan segala hal yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.